Saat sunyi masih menempel di jalan, deretan toko belum benar-benar terjaga. Lalu waktu bergeser, dan ruang yang sama perlahan menyala, dipenuhi cahaya dan suara. Satu tempat, dua wajah, dalam aliran waktu yang sama. Kami memilih kembang Jepun karena kontrasnya terasa berbeda dalam satu tempat. Di sini itu masih kerasa suasana yang lama dan baru, dan itu kelihatan jelas banget. Ada sisi yang tenang dan diam. Itulah yang kami cari, membuat kami tertarik gitu. Menurut kami, kembang Jepun itu bukan soal ramainya aja, tapi tentang perubahannya. Dimana di satu tempat bisa kerasa hidup, tapi juga kadang terasa kosong. Dan itulah yang menjadi sumber ceritanya. Sesuatu yang sederhana banget, tapi nyata. Kembang Jepun bukan hanya sebuah jalan, tetapi ruang yang bergerak mengikuti waktu. Di satu sisi, ia menyimpan jejak lama, bangunan tua, toko-toko yang telah berdiri puluhan tahun, dan cerita yang tidak selalu terlihat. Di sisi lain, ia terus menyesuaikan diri dengan perubahan, berdampingan dengan ritme kota yang semakin cepat. Tempat ini tidak selalu ramai. Ada waktu-waktu ketika jalannya terasa lenggang, toko-toko tertutup, dan suasananya cenderung sunyi. Namun justru dalam jeda itu, kembang Jepun memperlihatkan wajahnya yang lain. Lebih tenang, lebih jujur, tanpa banyak distraksi. Di waktu yang berbeda, ruang yang sama bisa berubah sepenuhnya. Aktivitas meningkat, cahaya bertambah, dan orang-orang mulai memenuhi sudut-sudutnya. Kembang Jepun tidak hanya hidup dalam satu suasana, tetapi dalam peralihan di antaranya, menjadikannya bukan sekedar tempat, melainkan pengalaman yang terus berubah. Di sana kami mewawancarai seorang pengurus perkumpulan Huitiauka, salah satu perkumpulan tertua di Kembang Jepun. Tak dibangunnya tahun 1820. Jadi berarti sudah usia 206 tahun. Tahun itu kan Cina perantauan itu kan dari Tiongkok, mereka kan pakai kapal. Jadi berlabuh di Tanjung Perak. Nah, sini kan ada Sungai Kalimas, jadi menyusuri sungai ini, makanya di sebelah atau di sepanjang Sungai Kalimas itu ada kampung Arab, ya dong, ada masjid Sunan Ampel. Nah, makanya sampai sekarang kan dagangannya kan berbau-bau Arab mana, minyak wangi, terus panu muslim, ya kopiah, apa kan gitu. Ke sini ya ke selatan ini kan lebih dominan faktor Cinanya.
Di sana kan ada pasar Bong, pemakaman umum jenis Tionghoa. Ya toh, makanya ada kia-kia ini ya toh, ada apa? Untuk anu kan ada barongsai apa itu. Kami ke Kembang Jepun itu niat awalnya mau meliput dualismenya. Kami berekspektasi bahwa Kembang Jepun kalau malam pasti ramai karena ada pasar pecinan. Tapi ternyata Dulu tiap hari, tapi karena kurang kurang rame ya orang ya sudah sepi, akhirnya diubah Jumat, Sabtu, Minggu, weekend lah gitu. Jadi kami kembali lagi pas weekend dan akhirnya kami mendapatkan yang kami cari. Dulu kan gagasannya Pak Dahlan Iskan loh. Pak Dahlan Iskan wartawan Jawa Pos itu loh. Dulu yang gagas dia itu sudah lama kok ide ini, terus karena sepi vakum loh, terus Pak Eri ini wali kota Surabaya sekarang ini kan Pak Eri ya, Pak Eri ini coba menghidupkan kembali ya, lihat bangunan kuno, lihat kota lama ya toh, paling datang sekali 2 kali, setelah itu wis topi gius mereka nggak akan datang. Kita sebagai generasi muda harus tetap keep the culture alive. Walaupun kita kesana pas lagi event doang. Selain itu ternyata kalau kita mengunjungi tempat seperti ini, budayanya nggak hanya cuman waktu malam aja. Ternyata ada sisi lain, wajah lain yang muncul ketika gemerlap lampu lampion padam. Orang muda sekarang ya cenderung ke mall, terus nggak interest gitu loh. Ya paling datang sekali 2 kali lah. Warung Koya Baby Crepes Crispy di luar brandnya di dalam. Sering-seringlah ke sana. Karena orang-orang di Kembang Jepun ekonominya rely on us. Ya kan seperti tadi saya bilang loh, karena zaman loh, mana kita bisa melawan zaman. Iya toh kan terus berubah. Kembang Jepun bukan sekedar kawasan pecinan, melainkan tempat persimpangan banyak budaya yang pernah singgah di kota Surabaya. Selagi generasi kita masih hidup, Kembang Jepun nggak boleh redup.